Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Horilmala dari Prodi Teknik Informatika kelas A dengan nomor NIM 21201900284. Saya di sini akan membuat sebuah program tentang ramalan zodiak. Langsung saja untuk yang pertama, saya di sini menggunakan Visual Studio untuk softwarenya, dan ini adalah sintaknya untuk membuat ramalan zodiak. Ada include, extreme, include conio.h. Selanjutnya ada using namespace, std, ada intMine, dan ini adalah nama, NIM, dan mapel. Ini salah ini. Kita menggunakan code untuk menampilkannya, dan langsung saja ini adalah UAS PAA. Langsung saja, ini ramalan zodiaknya. Yang pertama, kita menggunakan int tanggal dan bulan karena kita akan membuat inputannya berdasarkan tanggal dan bulan. Selanjutnya, kita pakai code masukkan tanggal dengan sin tanggal, dan juga code masukkan bulan sin bulan. Ini untuk memasukkan inputannya. Yang selanjutnya ada if. Kita menggunakan if, ada tanggal lebih dari sama dengan 20, n bulan sama dengan 4. Ini berarti tanggalnya lebih dari tanggal 20 bulan 4, dan tanggal kurang dari 19 bulan 5. Selanjutnya kita menggunakan else if sebagai perulangannya. Menggunakan else if sebagai perulangannya. Selanjutnya ada tanggal lebih dari 21 bulan 5 dan tanggal kurang dari 20 di bulan 6. Kita menggunakan code sebagai keterangannya untuk zodiak atau peruntungannya. Ini berulang-ulang menggunakan else if ya sebagai untuk perulangannya, untuk menentukan zodiak-zodiaknya. Sampai akhir sebagai pembeda ya. Ada tanggal lebih dari tanggal 31 dan bulannya lebih dari tanggal 12. Ini nanti akan menghasilkan kesalahan ya. Terus ini adalah hasil outputnya. Ini ada nama, NIM, dan ini mapel seharusnya ya, salah. Terus ada UAS PAA ramalan zodiak kalian. Masukkan tanggal, kita memasukkan tanggal 21 di bulan 4. Zodiaknya adalah Aries. Ini kesehatan, keuangan, asmara, dan ini ketentuannya tentang zodiak Aries. Terus selanjutnya kita coba lagi di tanggal 18 bulan 5, dan ini masih zodiaknya masih Aries juga. Ketentuannya juga masih sama.
Selanjutnya dicoba lagi untuk tanggal 25 di bulan 5. Ini menghasilkan output di zodiak Gemini. Ada peruntungan, keuangan, dan asmara. Ini outputnya. Terus kita coba sekali lagi untuk masuk tanggal ke-18 di bulan 6. Zodiaknya masih sama, yaitu zodiak Gemini. Ada peruntungan, keuangan, asmara, dan ketentuan lainnya. Terus ada juga yang tadi tanggal kurang dari lebih dari 31 dan bulannya lebih dari 12, maka dia akan menghasilkan output dengan kesalahan untuk kesalahannya. Untuk nomor yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa tentang algoritma. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma yaitu algoritma yang efisien, merupakan algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data yang diproses. Efisiensi algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terabit. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu dari algoritma adalah mengukur jumlah perhitungan komputasi yang dikerjakan oleh komputer ketika menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan algoritma. Ukuran yang dimaksud mengacu ke jumlah langkah-langkah perhitungan dan waktu tempuh pemrosesan. Kompleksitas waktu merupakan hal penting untuk mengukur efisiensi suatu algoritma. Kompleksitas waktu dari suatu algoritma yang terukur sebagai suatu fungsi ukuran masalah. Kompleksitas waktu dari algoritma berisi ekspresi bilangan dan jumlah langkah yang dibutuhkan sebagai fungsi dari ukuran permasalahan. Yang selanjutnya ada kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang berkaitan dengan sistem memori yang dibutuhkan dalam eksekusi program. Untuk mengukur kebutuhan waktu sebuah algoritma, yaitu dengan mengeksekusi langsung algoritma tersebut pada sebuah komputer, lalu dihitung berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan n yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Ada beberapa contoh masalah yang menggunakan prinsip greedy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal. Yang kedua, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya. Yang ketiga, memilih jurusan di perguruan tinggi. Yang keempat ada bermain kartu remi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, jadi step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya.
Persoalan optimasi atau optimization problem. Persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan optimasi ada dua macam, yaitu yang pertama ada maksimasi, yang kedua ada minimasi. Solusi optimum atau solusi terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen persoalan optimasinya adalah kendala dan fungsi objek. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak atau feasible solution. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut solusi optimum. Selanjutnya yang ketiga, saya memilih untuk menjelaskan tentang algoritma prim. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, buat sebuah pohon yang terdiri satu node, dipilih secara acak dari graf. Yang kedua, membuat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. Yang ketiga, loop sampai semua cabang di dalam himpunan menghubungkan dua node di pohon. Yang pertama, hapus dari himpunan satu cabang dengan bobot terkecil yang menghubungkan satu node di pohon dengan satu node di luar pohon. Yang ketiga, ada hubungan cabang tersebut ke pohon.